Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Francisco Zoro dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Saya akan menjelaskan dua kasus pelanggaran kekayaan intelektual dalam penerapan kekayaan hak intelektual. Pasti ada saja seseorang atau suatu badan organisasi yang melanggar suatu kekayaan intelektual dan menyalahgunakannya dan mengambil hak orang lain tanpa izin, plagiarisme, dan juga fabrikasi data. Di negara kita hal tersebut lumayan rentan terjadi, terutama hak cipta dan juga hak desain. Yang pertama, pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan seseorang atau suatu badan perusahaan dalam menggunakan karya orang lain tanpa izin. Kasus ini terjadi perusahaan perfilman Perfiki Krasindo. Perusahaan film tersebut membuat film animasi petualangan Indonesia yang berjudul Merah Putih One for All yang dirilis pada tahun 2025 untuk memperingati 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Film ini disutradarai oleh Endiarto dan Bintang Takari dengan durasi sekitar 70 menit. Cerita ini berkisah pada 8 anak dari berbagai daerah dan latar budaya Indonesia yang tergabung dalam tim Merah Putih. Kedelapan karakter anak-anak ini bukan hasil tim produksi Krasindo. Diduga membajak desain karakter tersebut dari seorang artis 3D modeling yang bernama Junaid Miran yang berasal dari Pakistan. Kasus ini melanggar Undang-Undang Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi, "Tiap hasil karya yang diekspresikan dalam bentuk nyata dan merupakan hasil kemampuan pikiran serta imajinasi penciptanya." Pihak Perfiki Krasindo diduga mengambil karakter tersebut tanpa izin. Kasus ini berakhir ketika salah satu pihak prosedur Perfiki Krasindo yang bernama Bintang Takari menyatakan bahwa dirinya telah melakukan pembelian aset tersebut kepada Junaid Miran. Yang kedua merupakan hak desain. Pelanggaran hak desain merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan seseorang atau suatu badan perusahaan dalam melakukan peniruan desain yang terbilang hampir serupa dalam produk mereka. Kasus ini terjadi di perusahaan Ventela. Ventela adalah merek sepatu asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2017 di Bandung oleh William Ventela. Ventela mengeluarkan sepatu yang berjenis retro yang memiliki kemiripan visual dengan sepatu Vans, dikarenakan sepatu tersebut memiliki suatu garis di sisi sepatu tersebut. Vans secara aktif menghapus beberapa gambar terkait gambar Instagram yang menampilkan produk tiruan, termasuk akun resmi Ventela dan para penjual lainnya. Ventela menyatakan desainnya telah terdaftar secara resmi di DJKI, yang berarti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, sehingga mereka merasa tidak menjiplak desain sepatu Vans. Ventela juga pernah dituduh meniru desain Converse pada produk Ventela Back to 70s. Secara singkat, merek Ventela mengakui desainnya sudah terdaftar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yaitu perlindungan hak desain industri, diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak produksi tersebut dibuat. Desain industri merupakan sebuah kekayaan intelektual karena para desainer merupakan seorang yang memanfaatkan segala ide mereka untuk menciptakan suatu produk baru. Kasus ini berakhir karena pihak Ventela melakukan langkah kooperatif dan mengubah desain sepatu, menghilangkan elemen yang dipermasalahkan dan tidak menggunakan logo atau merek dagang yang identik dengan milik Vans. Perlindungan kekayaan intelektual bukan hanya soal pendaftaran, namun etika dan juga izin penggunaan karya orang lain diterapkan secara meluas. Bagi pelaku industri kreatif, mereka semua memiliki kewajiban untuk memahami Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri, serta membuat perjanjian tertulis sejak awal. Hal ini merupakan langkah penting supaya karya dihargai, terhindar dari sengketa hukum, dan reputasi perusahaan yang tetap terjaga. Saya Francisco Zoro dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Terima kasih telah menyaksikan.